Namo Buddhaya. Berjumpa kembali untuk yang kedua kalinya ya. Biasanya kalau kedua kalinya nanti akan ada yang ketiga kalinya. Tentu dalam agenda kepadaku yaitu kegiatan penyuluh agama Buddha Bengkulu masih bersama saya Julius Adinata. Dalam pandangan agama Buddha, meyakini bahwa ada 31 alam kehidupan, yaitu Kamaloka, ada 11 alam kehidupan. Kamaloka ini biasa disebut dengan alam nafsu. Dan Kamaloka ini dibagi menjadi 7 alam bahagia dan 4 alam menderita. Kemudian selanjutnya yaitu Rupaloka. Rupaloka ini ada 16 alam kehidupan. Dan Rupaloka ini biasa disebut dengan alam jana. Kemudian yang ketiga yaitu Arupaloka. Arupaloka ini ada 4 alam kehidupan yang biasa disebut dengan alam Brahma. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 4 dugati atau 4 alam menderita yang ada di kelompok Kamaloka. Karena saya meyakini bahwa tidak ada manusia yang mau menjadi penghuni alam ini. Maka jika kita mengetahui betapa menderitanya 4 alam ini, maka kita akan menjaga perbuatan, ucapan, dan pikiran kita untuk selalu dalam kondisi yang baik. Tentunya tidak mengakibatkan penderitaan bagi makhluk lain. Sahabat Dhamma dimanapun berada, 4 alam apaya atau 4 alam menderita. Yang pertama yaitu alam asura atau alam raksasa. Kemudian yang kedua, alam hantu atau alam setan atau alam peta. Kemudian yang ketiga, yaitu alam binatang atau alam tiracana. Dan yang keempat adalah alam neraka atau alam niraya. Baik sahabat Dhamma dimanapun berada, kita akan bahas 4 alam dugati atau 4 alam penderitaan. Yang pertama yaitu alam asura atau alam raksasa. Menurut pandangan agama Buddha, asura memiliki wujud seperti raksasa yang tinggal di alam Kamadhatu. Mereka digambarkan memiliki 3 dan 4 kepala atau 6 lengan. Meskipun termasuk salah satu dari 4 alam rendah, asura sendiri sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan manusia. Tetapi sayangnya mereka dipenuhi oleh ego, kebengisan, keserakahan, dan kejahatan terhadap makhluk-makhluk lainnya yang dianggap lebih tinggi dan lebih mampu. Oleh karena itu, watak seperti itulah di alam asura tidak akan pernah damai dan selalu memiliki banyak musuh. Kemudian yang kedua, yaitu alam peta atau alam setan. Dijelaskan dalam kitab suci Petawatu tentang aneka jenis makhluk setan. Yang pertama yaitu setan dengan mulut sekecil lubang jarum dan perut bagaikan gunung. Sehingga makhluk setan seperti ini selalu kelaparan dan kehausan selamanya. Kemudian yang kedua, setan yang makan jika ada orang yang mempersembahkan makanan dan minuman. Untuk itulah sahabat Dhamma, betapa pentingnya pelimpahan jasa. Siapa tahu ada sanak dan famili kita yang menjadi penghuni alam ini. Kemudian yang ketiga, setan yang badannya selalu kepanasan.
Selanjutnya, setan yang badannya mengelupas, setan yang badannya menyeramkan, setan dengan anggota badan hanyalah tulang, setan dengan bagian-bagian tubuh yang melayang, setan tanpa kepala, dan setan pemakan kotoran dan nanah manusia. Kemudian yang ketiga, alam binatang. Alam binatang pada umumnya merupakan alam yang penuh dengan ancaman, baik yang hidup di daratan, yang hidup di udara, maupun yang hidup di lautan. Selain ancaman kematian sesama binatang, biasanya binatang takut dengan ancaman manusia. Namun ada juga sebagian kecil binatang yang hidupnya bahagia, melebihi manusia dan binatang pada umumnya. Keadaan seperti ini bisa saja pada kelahiran di masa lampau, binatang ini rajin berdana, namun masih diliputi sifat sombong dan kebodohan batin. Jika sudah dilahirkan menjadi binatang, maka sangat sulit untuk dilahirkan sebagai manusia. Maka untuk itu, gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya untuk berbuat baik selama kita dilahirkan sebagai manusia. Kemudian yang keempat yaitu alam neraka atau alam tanpa kebahagiaan. Kenapa saya katakan alam neraka adalah alam tanpa kebahagiaan? Karena di alam ini setiap waktu penuh dengan siksaan. Dalam agama Buddha ada 8 neraka, yaitu neraka Sanjiwa, neraka Kalasuta, Sanghata, Roruwa, Maharoruwa, Tapana, Mahatapana, dan neraka Avicii. Yang jelas bahwa masing-masing siksaan di neraka sangat berbeda-beda. Sebagai contoh, di neraka Sanjiwa dengan siksaan bagian tubuh yang dipotong-potong. Ada juga tubuhnya kesakitan akibat dijahit tiada henti. Bahkan di neraka Avicii disiksa dengan cara dipanggang di atas bara api yang menyala. Tentu sahabat Dhamma bisa membayangkan betapa menderitanya di alam ini. Oleh karena itu, laksanakan Pancasila Buddhis dengan sebaik-baiknya. Kemudian, selama orang tua kita masih ada, jangan pernah menyakiti hati orang tua, apalagi menyiksanya. Orang tua itu bagaikan bodhisatwa yang dapat kita jumpai setiap saat. Namun kita sering menjumpai berita, baik di media televisi maupun kita saksikan secara langsung di masyarakat. Masih ada anak-anak yang tidak menghormati dan tidak patuh kepada nasihat-nasihat orang tua. Mereka mengacuhkan nasihat-nasihat yang diberikan orang tuanya. Orang tua itu jika merawat anak yang ditunggu adalah kehidupannya. Namun ada juga anak yang merawat orang tua yang ditunggu adalah kematiannya. Orang tua rela bergadang semalaman menjaga ketika anaknya sakit sambil berdoa, "Ya Tuhan, sembuhkanlah anak saya. Kalau bisa digantikan, cukup saya saja yang mengalami sakit." Bayangkan sahabat Dhamma, orang tua rela ingin menggantikan anaknya ketika sakit. Namun, apakah ada anak yang rela ingin menggantikan sakitnya orang tua? Maka selamanya anak tidak akan bisa membalas jasa kebaikan orang tua. Sekalipun anak itu bisa menggendong orang tuanya mengelilingi gunung Himalaya. Ingat ya sahabat Dhamma,
bahwa doa orang tua menentukan kesuksesan dan kebahagiaan anaknya. Untuk itu, hormatilah orang tua kita, selayaknya kita menghormati rupang Buddha. Lebih lanjut di dalam Dhammapada 109 dijelaskan, Abiwa Dana Silisa, Nicamudam Pacayino, Cataro Dhammawadanti, Ayuwano Sukhang Balang. Ia yang selalu sopan dan menghormat kepada yang lebih tua, akan berkembang kepadanya 4 hal, yaitu umur panjang, wajah yang rupawan, kebahagiaan, dan kekuatan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.